Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Hilal Aminuddin, mahasiswa dari Universitas Primagraha. Di sini saya akan meresum jurnal dari mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh dosen Bu Adisya Maya Adara, SPD MM. Jurnalnya di sini yang berjudul Implikasi Pencegahan Dumping sebagai Unfair Trade Practice terhadap Negara Berkembang. Jurnalnya terdapat dalam Journal of International Law dengan volume dan halaman volume 1 nomor 3 halaman 254 sampai 256 yang ditulis oleh Yunike Trisnawati, Muhammad Farisi, dan Doni Yusra Febrianto pada tahun 2020. Abstrak. Dumping adalah kegiatan dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasar internasional dengan harga kurang dari nilai wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negeri importir. Hal ini menyebabkan persaingan menjadi tidak sehat. Beberapa kebijakan pencegahan dumping lahir sebagai upaya untuk mengurangi kecurangan yang terjadi dalam praktek perdagangan. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut sering disalahgunakan atau tidak jarang negara-negara maju melakukan proteksi untuk melindungi industri dalam negerinya. Nah, dalam kamus perdagangan, dumping dinilai sebagai bentuk dari persaingan yang tidak sehat. Namun nyatanya, anti-dumping dan proteksionisme yang disalahgunakan dapat memicu terjadinya unfair trade practice. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini membahas dan menganalisis bagaimana dampak penerapan Pasal 6 General Agreement on Tariff and Trade dalam mencegah praktik dumping terhadap negara berkembang, bahwa penerapan kebijakan anti-dumping dan proteksionisme perlu diperhatikan lebih khusus dan harus sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam anti-dumping code. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tindakan-tindakan proteksi yang dapat merugikan negara-negara yang melakukan ekspor, terutama negara berkembang. Perlunya peran WTO dalam mengawasi kegiatan perdagangan terhadap segala bentuk hambatan yang dapat menciptakan perdagangan yang tidak adil dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang telah ada. Nah, memang dalam era globalisasi yang semakin maju, perkembangan bisnis dan ekonomi internasional antar negara menjadi hal yang sangat penting, bebas dan terbuka. Proses dari globalisasi tersebut secara langsung dapat meningkatkan hubungan kerjasama dalam kegiatan ekspor dan impor, bahkan mempersatukan kegiatan ekonomi seluruh dunia tanpa adanya batas-batas tertentu, atau biasa disebut dengan free trade. Perdagangan internasional dilakukan karena adanya kesadaran akan pentingnya kerjasama antar lintas batas negara, sehingga hal tersebut menyebabkan ketergantungan antar negara menjadi meningkat. Dalam ekonomi internasional terdapat beberapa teori yang dipelajari, yaitu teori murni perdagangan atau the pure theory of trade. Teori ini membahas dasar terjadinya perdagangan internasional. Kemudian ada juga teori kebijakan perdagangan atau the theory of commercial policy. Teori yang membahas mengenai alasan tumbuhnya perdagangan bebas, proteksionisme, dan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Kemudian kita lanjut ke metode. Dalam penulisan penelitian ini, metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang statute approach. Penelitian hukum normatif biasanya disebut juga sebagai penelitian keputusan dengan data sekunder, peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para sarjana yang terkait dengan isu hukum yang ditangani. Dengan studi dokumen yang ditunjukkan selanjutnya akan digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian dengan mencari jawaban pada peraturan-peraturan yang tertulis saja atau dengan bahan-bahan baku lain, khususnya instrumen internasional dalam GATT. Hasil dan pembahasannya itu ada prosedur anti-dumping dalam kebijakan anti-dumping code. Dalam kebijakan anti-dumping code,
Kewajiban anti-dumping hanya dapat dibebankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam GATT dan dengan adanya bukti bahwa negara yang bersangkutan bersalah melakukan dumping. Yaitu mengenai ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan dengan penjabaran dan proses yang sesuai. Ketentuan ini berisikan mengenai pembuktian dan atau tindakan kerugian material suatu negara, material retardation, dengan menggunakan prosedur dan administrasi, investigation procedure and administration procedure. Negara yang melakukan dumping biasanya memiliki beberapa alasan. Nah, yang pertama itu dalam usaha untuk mengembangkan pasar, yaitu dengan memberikan insentif melalui pemberlakuan harga yang lebih rendah kepada pembeli. Kedua itu adanya peluang untuk meningkatkan penentuan harga secara luas dalam pasar ekspor maupun domestik. Nah, yang terakhir untuk mempersiapkan persaingan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan memanfaatkan strategi penerapan harga. Selanjutnya ada penyalahgunaan pasal 6 GATT. Dalam kegiatan perdagangan internasional, tidak sedikit strategi dan politik ekonomi mengenai anti-dumping yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam WTO. Salah satunya adalah penyalahgunaan pasal 6 GATT. Pasal 6 GATT sering disalahgunakan sebagai alat proteksi oleh produsen negara maju sebagai dasar untuk melakukan tuduhan dumping terhadap negara berkembang. Apabila tuduhan tersebut semata-mata hanya untuk memproteksi pasar domestiknya. Apabila negara penuduh selama pembuktian melakukan diskriminasi atau pemberhentian impor sementara atau tindakan serupa lainnya, dan apabila tuduhan tersebut nyatanya tidak terbukti, maka penyimpangan tersebut merupakan penyimpangan terhadap pasal 6 GATT yang dianggap sebagai unfair trade practice. Dan secara tidak langsung, bentuk penyalahgunaan pasal ini merupakan bentuk lain dari proteksi. Ya, jadi mereka memanfaatkan pasal yang telah ada untuk memproteksi perekonomian di negaranya dengan beralasan seperti itu tadi. Oke, di sini terus ada kebijakan anti-dumping dalam prinsip GATT atau WTO. Hal lain yang juga mendasari adalah dalam prinsip dasar GATT atau WTO, yakni prinsip perlakuan yang sama untuk semua anggota, most favored nation treatment. Prinsip ini menekankan pada kebijakan perdagangan internasional yang harus dilakukan atas dasar non-diskriminasi. Artinya, setiap negara yang tergabung dalam anggota harus memberikan perlakuan yang sama dalam kebijakan ekspor dan impor. Dan dilakukan tanpa syarat terhadap produk-produk yang ditujukan ke semua negara anggota dan tidak boleh memberikan perlakuan yang istimewa atau melakukan tindakan diskriminasi lainnya. Contohnya itu suatu negara tidak diperbolehkan untuk melakukan penerapan tarif yang berbeda dibandingkan dengan negara lain dalam keanggotaan GATT. Sekarang masuk ke kesimpulan. Berdasarkan pembahasan permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan perdagangan internasional diharapkan dapat berjalan bebas dan adil. Ketentuan anti-dumping dan proteksionisme jelas berbeda pengertiannya. Melalui beberapa keterangan dan penjelasan dapat disimpulkan bahwa importir harus memahami dan mengetahui kapan negara eksportir dikatakan melakukan dumping dengan menerapkan kebijakan pencegahan agar memunculkan efek positif sebagai mitra dagang dan bukan dengan melayangkan tuduhan yang bersifat menjatuhkan. Pentingnya kesepakatan. Informasi serta negosiasi diupayakan agar meminimalisir kerugian yang tidak sesuai dengan semboyan perdagangan bebas yang berlaku bagi setiap negara. Negara maju sebagai aktor penting memiliki peran besar dalam mengurangi hambatan demi terwujudnya kesejahteraan perdagangan di seluruh dunia dengan mempertimbangkan bahwa negara berkembang juga memiliki hak dan posisi yang sama sebagai mitra dagang. Penelaah lebih jauh dari koordinasi antara ketentuan yang berlaku internasional dengan beberapa kebijakan nasional tiap negara memungkinkan praktek semacam ini dapat dihindari dan dikurangi. WTO sebagai organisasi dunia juga memiliki tugas dalam mengawasi setiap tindakan baik kerjasama, politik balas budi,
politik ekonomi, serta berbagai hal yang memperhambat kegiatan dagang demi terciptanya perdagangan yang terbuka dan adil. Nah, intinya dari jurnal ini adalah membahas dumping, yaitu penyalahgunaan tadi ya, kayak mengekspor sebuah barang ke negara lain dengan harga murah, sehingga barang itu bisa diterima di pasaran dan bisa menjatuhkan si kompetitornya. Nah, hal tersebut itu tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat tadi, peraturan GATT pasal 6. Tapi juga bisa disalahgunakan dengan alasan, oh mereka melakukan dumping dengan menjual harga sekian-sekian, padahal itu tidak. Itu tujuannya buat apa? Buat menjatuhkan si kompetitor. Iya, nah kurang lebihnya mungkin seperti itu. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya ucapkan, oh kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.